Bab 2224. Batu Roh Guntur. Namun teman seiman, aku adalah fase penilaian. Meskipun kerohanianmu sangat kuat dan memiliki jiwa kedua, tetapi kamu tetap adalah fase transendensi. Willy berkata, hukum besi dalam dunia kultivasi tidak dapat dipatahkan. Kultivasimu tidak sebaik aku yang membuat kamu tidak dapat melakukan pencarian jiwa terhadap aku. Tempat persembunyian Friend juga sangat tersembunyi. Jika aku tidak mengatakannya, ratusan tahun waktu pun yang kamu habiskan juga belum tentu bisa menemukannya. Dan menurutku, dengan kemampuan kepala sekte Tang, dia pasti mengetahui cara untuk keluar. Dengan memecahkan segel, mungkin kamu dapat keluar dari sini. Apakah tidak layak untuk menggantikan dengan sebuah janji? Ketika sedang mengucapkan perkataan itu, hati Willy sedang meneteskan darah. Di saat seperti ini, dia tidak memainkan kecerdikannya maupun berbohong. Di bawah pengawasan jiwa kedua Eric, jika dia berbohong akan langsung diketahui. Dia memang mengetahui keberadaan jiwa Dewa Friend yang sebenarnya. Oleh karena itu juga, dia bisa menggunakan beberapa informasi ini untuk menipu kultivator lain yang masuk ke tempat ini. Selain itu, dia bukan hanya tahu saja, dia bahkan sudah memecahkan banyak segel di tempat keberadaan Friend. Niat awalnya, jika memiliki kesempatan, dia akan langsung pergi dengan mengambil warisan Friend. Namun, sekarang hanya bisa memberikan itu kepada Eric. Cara untuk keluar. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Eric mengangkat alisnya dan merasakan adanya sesuatu yang aneh dari perkataan Willy. Untuk hal ini, kamu akan mengetahuinya ketika menemukan tempat segel kepala sekte Tang dan akan memiliki pendapat yang sama dengan aku. Meskipun aku yang palsu, namun Friend itu adalah yang sebenarnya. Dia pasti meninggalkan warisan segala sesuatu yang dia pelajari seumur hidupnya. Itu adalah keuntungan besar bagimu. Demi mendapatkan kesempatan untuk hidup, Willy terus berkata dengan melebih-lebihkan. Baik, jika kamu tetap patuh untuk kedepannya dan benar-benar membuatku menemukan cara untuk keluar, aku juga akan memberimu jalan keluar. Ucap Eric. Membunuh orang tersebut atau tidak berpengaruh besar terhadap dirinya. Namun, jika benar bisa menemukan cara keluar, juga tidak masalah untuk membiarkannya hidup. Terima kasih teman seiman. Willy menghela nafas melihat Eric berjanji. Kemudian, dia menggabungkan diri dengan jimat dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia merasakan sebagian besar dari jiwa dewa ditahan oleh jimat tersebut. Di bawah kendali jimat ini, dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bertindak terhadap Eric lagi. Setelah melepaskan pembatasan jiwa, Willy segera terbang keluar dan kembali ke dunia luar. Saat ini, Willy kembali ke penampilan awalnya yaitu seorang kultivator muda. Namun, tidak tahu apakah karena kelemahan dalam jangka panjang, wajahnya pucat dan tampak buruk. Teman seiman, ikuti aku. Willy yang saat ini tampak lesu dan memimpin jalan di depan. Apakah kamu tidak memiliki tubuh? Melihat tubuh Willy yang tembus pandang dan melayang di depannya, Eric bertanya. Yang kukatakan sebelumnya itu benar. Willy berkata dengan sedih. Hampir 1000 tahun yang lalu, aku dikhianati oleh seorang teman dan secara terpaksa melarikan diri ke tempat ini. Selain terluka parah, tas penyimpananku juga hilang. Di sini juga tidak memiliki reiki yang cukup dan akhirnya tubuhku tidak terselamatkan, hanya tersisa sebuah jiwa dewa saja. Tidak menemukan jalan keluar, aku mengira diriku pasti akan mati. Tanpa diduga, 600-an tahun yang lalu, kepala sekte Tang tersebut terbang masuk. Namun, dia jelas terluka parah dan tidak bernafas lagi setelah tidak lama dari penyegelan diri sendiri. Kemudian, lebih dari 100 tahun terus ada yang masuk ke tempat ini untuk mencari Friend. Oleh karena itu, aku berpura-pura menjadi Friend dan memulihkan sedikit reiki.
Berbicara sampai di sini, Willy berkata dengan sedih lagi, sayang sekali hanya karena keserakahan aku yang tidak hanya ingin hidup, juga ingin meninggalkan tempat ini. Jadi reiki dari pengendalian tubuh itu pada dasarnya sudah aku gunakan untuk memecahkan segel di tempat kediaman kepala Sekte Tang. Yang tidak kuduga, larangan yang ditinggalkan kepala Sekte Tang akan begitu susah dipecahkan. Dan setelah berlalu 500 tahun, tidak ada lagi orang yang masuk ke ruang kecil ini yang menyebabkan reiki aku tidak bisa bertambah. Jadi, bahkan aura jiwa dewa aku yang sekarang juga banyak menurun. Erik hanya mendengarkannya tanpa berbicara. Dia juga tidak tahu berapa banyak kebohongan dari apa yang dikatakan anak ini. Namun, secara umum itu memang terhubung. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di luar dari persimpangan jalan tersebut. Teman seiman, bolehkan membiarkanku mengeluarkan sepotong batu roh guntur untuk mengusir cacing api merah itu? Ucap Willy. Erik setuju, kemudian Willy mengeluarkan sebuah batu roh biru yang sebesar tapak dari dalam jiwa dewa. Setelah mengeluarkannya, guntur dan petir menyambar, cahaya kecemerlangan menerangi tempat tersebut. Kamu menangani cacing api merah dengan menggunakan benda ini. Erik mengangkat alisnya dan mengambil batu roh guntur tersebut untuk melihatnya. Itu sedikit mirip dengan merjan sumber energi. Tetapi, batu roh ini bisa perlahan melepaskan kekuatan sumber energi. Kultivator hanya perlu memasuki sedikit reiki ke dalam, benda tersebut sudah bisa perlahan melepaskan gelombang guntur. Ini memang merupakan benda bagus. Dengan adanya dia, Jesse dan yang lainnya akan bisa memasuki wilayah ini. Selesai melihatnya, dia melemparkannya kepada Willy. Ekspresi Willy sedikit berubah dan tiba-tiba menyadari bahwa Erik juga bisa menghilangkan cacing api merah tanpa benda tersebut, pasti juga memiliki cara tersendiri. Teman seiman, aku sudah selesai memberitahumu semua dan aku ingin bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui aku adalah yang palsu? Bersambung. Bab 2225. Keberadaan friend yang sebenarnya. Menarik nafas yang dalam, Willy tetap tidak dapat menahan diri dan bertanya. Dia beranggapan bahwa tidak ada kekeliruan dari segala perbuatannya, namun Erik jelas telah menemukan sesuatu yang salah darinya sejak awal. Erik tersenyum. Jika kamu adalah friend, maka apa tujuan dari menyusun formasi dinding gua ilusi di luar itu? Perkataan Erik sedikit tidak jelas, Willy menyadarinya setelah tercengang sesaat. Memang, jika tujuan sebenarnya friend adalah untuk menyebarkan keluar ortodoksinya, bagaimana mungkin diam-diam seperti itu? Hanya karena itu, Willy tercengang dan sedikit tidak mempercayainya. Sudah 500 tahun tidak ada kultivator yang datang dan dia mengira tidak akan ada lagi yang datang. Oleh karena itu, dia membentuk formasi sihir di luar untuk mencegah cacing roh yang mengganggu itu terbang masuk mengacau. Namun, ketika mengetahui kedatangan Erik, dia juga tidak sempat menghapus formasi. Tetapi, hanya dengan formasi sihir itu saja sudah membocorkan diri sendiri. Tentu saja tidak hanya itu hanya membuatku sangsi pertama kali. Jika kamu benar adalah friend, si pahlawan itu, tidak akan serendah itu yang hanya meminta aku untuk melindungi nyawa keluargamu. Lebih tidak mungkin mengeluarkan metode penerusan teknik dengan melepaskan larangan. Erik berkata dengan menggelengkan kepala. Pemahamannya terhadap friend tidak sedikit. Dia merupakan pria yang tidak ingin mengalah meskipun musuh sudah menyerang beberapa puncak utama partai Jihuo. Bahkan di saat hampir mati, dia juga tidak mungkin selemah ini. Namun, mengapa orang yang lain tidak menyadari hal tersebut? Willy berkata dengan enggan. Karena mereka tamak, terlalu tamak akan membuat seseorang kurang waspada bahkan kehilangan akal. Perkataan Erik membuat hati Willy tersentuh dan menatapnya dalam-dalam. Memang, Erik sangat tenang ketika menghadapi dia yang palsu.
Tidak seperti beberapa kultivator yang ditelan oleh dia sebelumnya, dengan mata mereka yang bersinar dan sangat bersemangat. Meskipun kultivasi beberapa orang itu lebih tinggi dari Erik, masih bisa begitu tenang ketika menghadapi warisan Friend. Identitas orang ini mungkin tidak sederhana. Namun, Willy juga tidak terlalu meninggikan Erik. Bagi dia, penyebab terbesar kegagalannya adalah karena Erik memiliki jiwa kedua. Jika bukan karena itu, meskipun Erik mewaspadai dirinya sendiri, dia yang berada di fase penilaian juga dapat menghancurkan Erik dengan langsung. Tetapi, meskipun merasa tidak puas, hal itu juga sudah terjadi. Willy hanya bisa menerima nasibnya. Di bawah pimpinan jalan Willy, kedua orang tersebut terus melewati satu demi satu persimpangan jalan. Melintasi area yang membingungkan seperti labirin, akhirnya mereka tiba di depan sebuah gua. Di luar gua ini terdapat sebuah dinding cahaya samar-samar yang bergerak, bagaikan riak air membatasi luar dan dalam. Namun, tidak ada kecermelangan yang melonjak. Kecuali datang ke tempat ini dengan melangkaui beberapa persimpangan jalan itu. Jika tidak akan menemukan kelainan tempat ini. Kemudian, Erik menyebarkan kerohaniannya untuk merasakan sekeliling. Aura api di sini tidak terlalu berbeda dengan tempat lain, bahkan kedalaman gua tersebut juga sama sekali tidak memiliki perbedaan. Tampaknya, hal yang dikatakan Willy itu benar. Jika tidak ada dia yang memimpin jalan, mungkin dirinya tetap tidak bisa menemukan keberadaan Friend dalam waktu bertahun-tahun. Bagaimanapun, gua ini benar-benar terlalu besar. Kepala sekte Tang yang sebenarnya menyegel diri sendiri di dalam gua ini pada waktu itu. Aku telah memecahkan dinding cahaya bagian luar, namun segel di dalamnya terlalu sulit, benar-benar tidak dapat dipecahkan oleh manusia biasa. Willy berkata dengan menggelengkan kepala. Menurutku, meskipun Reiki yang kamu miliki sekarang penuh, namun dengan kultivasi teman seiman juga akan sulit berhasil tanpa jangka waktu 3-5 ribu tahun. Erik mengangkat alisnya dan meliriknya. Tampaknya Willy tetap sedikit merendahkannya. Mengetahui sendiri bahwa telah salah bicara, Willy terbatuk ringan dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Dan teman seiman, setelah memasuki dinding cahaya ini, kamu akan mengetahui mengapa aku begitu yakin bahwa kepala sekte Tang pasti sudah mengetahui cara keluar masuk dari tempat ini. Selesai berbicara, Willy memimpin jalan dari depan dan mereka berdua memasuki dinding cahaya. Ketika melewati dinding cahaya, cahaya dan aura tiba-tiba berubah dan pandangan Erik menjadi kabur. Segala sesuatu yang terlihat kemudian memang berbeda. Di dalam dinding cahaya, gua tersebut didekorasi bagaikan mansion. Batu sian mengelilingi gua tersebut dan puluhan permata menerangi tempat ini. Selain itu, meja, kursi, tempat tidur, segala macam peralatan tersedia. Jika tidak mengetahui kondisi di luar, benar-benar akan mengira tempat ini adalah tempat tinggal seorang kultivator. Erik menatap Willy sekilas dan seketika dia juga telah mengerti kebenarannya. Kemungkinan besar, kepala sekte Tang benar-benar mengetahui cara keluar masuk dari tempat ini. Bayangkan, jika pada waktu itu, Friend memasuki tempat ini karena melarikan diri dengan panik lalu terpaksa memilih masuk ke celah ruang tersebut, maka kondisinya pasti akan sangat buruk bahkan berkeadaan darurat. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin dia mendekorasi tempat tinggal? Lagi pula, jika masuk ke tempat ini karena kondisi darurat, lebih tidak mungkin terus membawa barang-barang fana ini. Kemungkinan terbesar, celah ruang yang berubah warna akibat kultivator luar ini sebenarnya adalah sebuah tempat persembunyian yang telah lama ditemukan oleh Friend. Bahkan ini merupakan tempat persembunyian rahasianya di dalam Gunung Api Dewa. Bersambung.